Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Yang banat masih semangat? Yang bandit masih semangat? Nah, hari ini hari pertama MOP, betul? Ya, setelah kita melaksanakan kemarin khutbatul arash dan pembukaan porseni, 2 minggu ke depan semuanya akan mengenal lebih dalam lagi tentang program-program yang ada di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Sekali lagi, kalau semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan Allah muliakan pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Faisal M. Alinuddin LCMA beserta istri tercinta Umi Hajjah Tuti Dahliyah SPD. Kita doakan mudah-mudahan keduanya Allah senantiasa berikan kesehatan, amin. Allah berikan kemudahan dan kelancaran segala urusannya, amin. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan usianya sehingga dengan memanjangkan usianya beliau bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Dan mudah-mudahan beliau keduanya senantiasa diberikan, ditambahkan ilmunya. Dan Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di dalam mencetak generasi-generasi Qur'ani yang memahami ulumul diniyah dengan secara kafah. Amin ya rabbal. Para asatidz dewan guru yang sama-sama kita muliakan, dan mudah-mudahan beliau semua Allah mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah tambahkan ilmunya sehingga bisa memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, santriawan santriawati Pondok Pesantren Nurul Ilmi, coba yang putri, yang anak baru acungkan tangannya. Anak baru di belakang. Masa Sapninda anak baru? Sapninda anak baru. Yang di depan ini anak baru ya. Ada berapa orang? Ada? Berapa? 21. Mudah-mudahan kita doakan anak baru ini mulai dari hari Minggu kemarin sampai hari ini dan seterusnya 6 tahun ke depan Allah berikan keistiqomahan di dalam belajar di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan kesenangan-kesenangan di kehidupan di pesantren, khususnya di Pesantren Nurul Ilmi.
Ya, semuanya sudah betah kan ya? Sudah betah kan? Sudah betah kan? Betah. Nanti 2 minggu ke depan ada acara-acara spesial buat kalian semua, wahai anak baru ya. Yang putri, yang putra ada berapa orang yang putra? Coba tangannya. Filmi ini bukan anak baru. Ayo coba. Ada berapa orang yang putra? Hah? Ada berapa yang putra? Ada 27. Ya, mudah-mudahan yang 27 ini yang sudah hadir di pondok ini kita doakan mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan betah sampai nanti kelas 6 kalian belajar di sini. Ya. Insyaallah kakak-kakak kamu kelas 8 sampai kelas 12 itu adalah orang-orang baik. Orang-orang yang menjadi suri tauladan buat kamu sekalian. Ya. Anak-anakku sekalian, di pondok pesantren Nurul Ilmi, coba dengarkan. Saya minta dengarkan, jangan ada yang ngobrol ya. 1 jam ke depan saya akan bicara. Jadi yang baik yang putri maupun yang putra jangan ada yang ngobrol. Ya, ya jangan ada yang ngobrol. Biar fokus, biar yang mau mendengarkan tidak terganggu. Yang baru, baik yang putra maupun yang putri, yang lama sudah tahu, ya, bahwa di pondok pesantren Nurul Ilmi ini di Bojonggede memiliki 3 program unggulan yang tidak ada di pondok pesantren yang lainnya. Saya ini alumni pesantren, kebetulan saya di rumah juga ada pesantren, pesantrennya Salafiyah, pesantren yang hanya ngaji kitab kuning. Tidak ada sekolah, tidak ada aturan, tidak ada disiplin. Jadi hanya ngaji, tidur makan ngaji, tidur makan ngaji. Jadi nggak ada disiplin, nggak ada sekolah. Itu hanya mempelajari kitab kuning saja. Itu di rumah saya, orang tua saya punya pesantren. Sampai saat ini masih ada pesantrennya di Bogor. Ya. Kemudian saya juga alumni pesantren modern, pesantren Darul Rahman. Jauh, saya adalah adik kelas dari Kiai, dari Abi ya, pimpinan pada pesantren Nurul ini juga alumni dari Darul Rahman. Saya angkatan 24. Sama istri saya juga angkatan 25. Sama-sama satu pondok. Makanya nanti ini calonnya ada ini. Ini calonnya ini. Sudah Allah pasangkan ini, makanya tidak ada satir ini. Saya tahu ini matanya lirik-lirikan. Yang putra ngelirik yang putri, yang putri ngelirik yang putra. Cuman apa? Cuman apa? Haya kitun. Apa haya kitun? Malu-malu kucing. Ya? Iya. Malu-malu kucing. Sengaja nggak pakai satir supaya lirik-lirikan, tapi nanti saya sama istri saya itu setelah 5 tahun lulus, saya lulus, istri saya lulus. Saya kuliah, istri saya kuliah, ketemu setelah 5 tahun. Tapi pandangan pertamanya adalah ketika masa di pondok. Ya, pandangan pertamanya itu adalah ketika masa di pondok. Makanya kalau ada lirikan pertama, kemudian ada kata-kata itu orang cantik ya, itu pasti adalah jodohmu. Itu orang cakep lah, itu pasti adalah jodohmu. Ya, makanya Allah sudah takdirkan orang yang hidupnya di pondok tidak akan jauh, pasti jodohnya di mana kita berdiri di situ dan belajar sering ketemu di satu tempat, yaitu di pesantren. Ya, mudah-mudahan ini jodohnya soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sama saya juga, ya, kalau saya di rumah belajar hanya kitab saja, di pesantren Darul Rahman saya belajar disiplin, belajar bahasa. Jadi saya padukan antara pesantren Salafiyah dengan pesantren modern. Ketika itu saya belajar di Darul Rahman, saya sudah punya modal kitab kuning di rumah. Alhamdulillah saya bisa. Bahkan waktu itu saya menjadi perwakilan kelas untuk ikut lomba kitab di pesantren Darul Rahman. Ya. Tapi di kedua pesantren itu tidak ada tahfiz. Di rumah saya pondok ada kitab kuning, ada. Kemudian di Darul Rahman ada disiplin, ada
pelajaran boarding school gontor ada bahasa Arab dan bahasa Inggris, tetapi tidak ada tahfiz. Makanya beruntunglah kalian wahai anak baru maupun anak lama, kamu sudah tepat pilihannya di pesantren Nurul Ilmi ini. Ada 3 program. Yang pertama adalah program kitab kuning, yang kedua program bahasa Arab, bahasa, yang ketiga adalah program tahfiz. Ketiga inilah sudah menjadi lengkap. Di pondok ini sudah lengkap, ada tahfiz, ada kitab kuning, ada bahasa. Ya, itu unggulan, 3 unggulan yang ada di pesantren Nurul Ilmi ini. Ya, saya acungkan jempol kepada Ustadz Rizky Abdillah yang 30 juz, yang tadi sudah tampil ya. 30 juz beliau hafal. Bahkan bahasanya luar biasa. Bahasanya bagus. Sekarang lagi belajar di Kairo, di Mesir. Nah, ini adalah kamu sebagai adik kelasnya, jadikan Ustadz Rizky Abdillah dan ustadz-ustadz lain sebagai contoh. Saya juga harus bisa. Saya juga harus hafal 30 juz. Saya juga harus bisa baca kitab. Saya juga harus pandai berbahasa Arab dan bahasa Inggris, supaya nanti saya bisa belajar ke Timur Tengah, supaya nanti saya belajar ke ke luar negeri, ke Amerika, ke Prancis, ke Inggris, ke Jepang dan sebagainya, dengan 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, siap tidak? Siap tidak? Yang perempuan tidak mustahil kalian akan belajar di Mesir, di Kairo, Mesir. Tidak mustahil kalian akan belajar di Maroko. Tidak mustahil kalian akan belajar di Yordania. Ada 1 alumni Nurul Ilmi yang belajar di Yordania, perempuan. Makanya ikutilah kakak-kakak kelas kalian yang sudah belajar, sukses manfaat ilmunya sehingga bisa belajar di luar negeri. Siapa yang mau belajar di luar negeri? Acungkan tangannya. Wah, semuanya pengen belajar di luar negeri. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini, ya tadi saya sudah disebutkan CV atau identitas saya. Ya, selain sebagai pengajar di pesantren Nurul Ilmi, di 2 pesantren di luar saya juga mengajar. Tapi mohon maaf, yang kelas sanawiyah tidak pernah bertemu saya di kelas, karena saya ngajarnya adalah di kelas aliyah, kelas 4, 5, 6. Tapi insya Allah kalau kalian sampai kelas 6 ketemu saya di kelas 4, 5, 6. Ya, yang belum ketemu di kelas, insya Allah di kelas 4, 5, 6 kita akan ketemu. Kita langsung kepada materi. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa materi kita adalah motivasi belajar kitab kuning atau pentingnya belajar kitab kuning. Sudah disinggung tadi oleh pembawa acara tentang apa definisi daripada kitab kuning. Apa definisinya? Tadi sudah disampaikan ya. Kitab kuning itu adalah apa? Kitab yang berwarna kuning, ya. Kitab yang berwarna kuning, tidak ada harokat, tidak ada gundul, ya, tidak ada harokatnya dan tidak ada artinya. Dikarang, diciptakan oleh para ulama salafus salih, ya, para ulama, disebut dengan kitab tradisional. Nanti teman-teman di sini semuanya yang baru akan belajar kitab yang pertama? Tahdzib, ya. Kemudian Safinah. Taisirul Falak. Wasoya. Fathul Qorib. Fathul Mu'in. Kifayatul Akhyar. Bidayatul Mujtahid. Kitab kuningnya.
Apa? Manaul Qoton, apalagi tafsir Jalalain, ya, Fathul Qorib dan lain sebagainya. Banyak kitab-kitab yang dipelajari di pesantren Nurul Ilmi, semuanya adalah kitab kuning karena warnanya kuning. Nah, warnanya kuning, ya. Nah, itu semua akan dipelajari oleh kalian dari kelas 1 anak baru sampai dengan kelas 6. Makanya sangat rugi kalau kalian berhenti di tengah jalan, berarti belum selesai belajar kitab kuningnya. Ya. Pertanyaannya, sambil saya berdiri ya, biar kelihatan gagahnya pakai jas. Jas ini jas unggulan. Kalau saya khotib di mana-mana, saya ceramah pasti pakai jasnya warna apa ini? Warna apa ini? Hah? Warna apa ini? Warna ya terserah dah warna apa coba. Ya. Kitab kuning. Kenapa harus belajar kitab kuning? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hei, kenapa harus belajar kitab kuning? Kenapa? Hah? Kenapa harus belajar kitab kuning? Hah? Apa? Hah? Ayo dong. Kenapa harus belajar kitab kuning? Arsen, kenapa harus belajar kitab kuning? Arsen. Kenapa? Kenapa harus belajar kitab kuning? Oh, Fahri, mana Fahri? Fahri. Kenapa harus belajar kitab kuning, Fahri? Biar di rumah tidak kosong. Jadi ada tujuan. Ya, coba dengarkan. Di dalam Islam itu ada berapa sumber? Hah? Di dalam Islam itu ada berapa sumber? Ada 4. Apa itu Rafa? 1. Ada berapa sumber dalam Islam? Ada 4 sumber ya. Ada 4 sumber. 1 apa? Hah? 1 Al-Quran. Masadirul Islam. Masadirul Islam itu ada sumber-sumber Islam itu ada 4. 1 apa? Al-Quran. 2 apa? Hadis atau sunnah. 3 hah? Apa? Ijma' ulama. 4 qiyas. 4 masadirul Islam. 4 sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Ya. Sekarang salat itu perintah atau bukan? Perintah. Salat 5 waktu itu perintah atau bukan? Perintah. Siapa yang perintahkan itu? Allah. Di mana Allah perintahkan tentang salat? Hah? Di mana? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan salat. Apa bunyinya? Aqimis salata. Ya. Lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Siapa yang hafal? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu perintah Allah, aqimis shalah. Apa perintahnya? Dirikan sholat. Apakah di dalam Al-Quran ada tentang tata cara sholat? Ada enggak? Ada enggak dalam Al-Quran tata cara sholat? Sholat itu berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian i'tidal sampai kepada tahiyat akhir. Ada enggak dalam Al-Quran?
Ada tidak? Tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian kalau tidak ada di dalam Al-Quran, dalam hadis ada tidak? Ada tidak dalam hadis menjelaskan salat itu begini sampai kepada apa itu salat? Apa itu salat? Aqwalun wa af'alun muqtatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu adalah salat. Satu ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Itu adalah salat. Kira-kira di hadis Nabi ada enggak perkara salat dari awal sampai akhir? Tidak ada. Yang Nabi sampaikan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian wahai sahabatku sebagaimana aku salat. Itu perintah Nabi. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan tentang bagaimana salatnya. Makanya para ulama menjelaskan tata cara salat dengan kitab-kitabnya yang dikarang oleh para ulama. Maka sumber hukum atau sumber hukum di dalam Islam itu ada 4: Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Yang terakhir adalah qiyas. Bagaimana kata para ulama? Maka orang yang belajar Fathul Qorib, as-salatu lughatan ad-du'a, wastilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu adalah salat yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh para ulama kepada kita, sehingga kita salatnya sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi. Coba yang belajar Fathul Qorib mana? Yang belajar Fathul Mu'in mana? Semuanya sudah belajar. Yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah belajar Fathul Qorib? Sudah. Fathul Mu'in sudah. Ya. Sekarang saya mau tanya semua dari kelas 2, kelas 1 pun boleh. Nanti hadiahnya ada. Hadiahnya diambil di koperasi. Di koperasi. Ya. Ya. Coba kalau kita belajar kitab kuning ini untuk memahami apa sumber-sumber hukum Islam, memahami Al-Quran, memahami hadis, tentunya dengan kita bisa belajar kitab kuning. Ya, hukum-hukum Islam itu ada berapa? Ahkamu syariah, hukum-hukum syariah itu ada berapa? Ada 1 apa? Haram. 2 halal. 3 sunnah. 4 makruh. 5 mubah. 6 jaiz, boleh, mubah. Terus apa lagi? Ya, ada 5 hukum di dalam Islam. Ya, salat hukumnya adalah wajib. Maka para ulama menjelaskan tentang arkanus salat. Ya, kira-kira Nabi mengajarkan nggak tentang rukun-rukun salat? Tidak. Kira-kira Al-Quran mengajarkan tidak tentang rukun-rukun salat? Tidak. Tetapi siapa yang mengajarkan? Yaitu para ulama. Dengan apa? Dengan kitab kuningnya yang mereka karang, dan tetapi sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama mengambil dalil dari Al-Quran, mengambil dalil daripada hadis, sehingga para ulama menjabarkan, mencetak, mengarang, disebut dengan kitab kuning atau kitab tradisional. Rukun salat ada berapa? Hah? Ada berapa rukun salat? Ini suka salat kan? Salatnya sering dilaksanakan. Rukun salat ada berapa? Arkanus salati. Hah? Ada berapa rukun salat? Hah? Ada berapa arkanus salat? Hah? Ada? Ada berapa? Ada yang bilang 17, ada yang bilang 16, ada yang bilang berapa? 18. Mulai dari mana?
Mulai dari qiyam, niat dulu, niat. Niat. Kedua, al-qiyam ma'al qudrah. Berdiri jika mampu. Niat dulu. Kemudian yang ketiga apa? Apa ketiga? Takbiratul ihram. Yang keempat apa? Baca Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tumakninah. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan tumakninah. Yang kesembilan sujud. Yang kesepuluh, yang kesebelas duduk di antara dua sujud. Yang ke-12, yang ke-13 sujud lagi. Yang ke-14 tumakninah. Yang ke-15 membaca tahiyat. Yang ke-16 membaca salawat. Yang ke-17 satu lagi apa? Ada berapa jadinya? 18. Siapa yang mengajarkan itu? Para ulama. Dari mana sumbernya para ulama? Dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu para ulama menciptakan, mengarang, disebut dengan kitab kuning. Ya, sampai di sini ini mukadimah nih. Biar kita nyambung, ngapain sih belajar kitab kuning? Ya, supaya kita bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan. Kita sholat kalau tanpa kitab kuning, tanpa ada ilmu dari para ulama, maka kita tidak bisa sholat secara sempurna. Ya, sama tajwid. Kita belajar Al-Quran kalau tanpa ada para ulama tentang ilmu tajwid, maka kita tidak bisa belajar atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi intinya, kenapa kita harus belajar kitab kuning? Supaya kita memahami Al-Quran, supaya kita bisa memahami hadis, dan kita bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan baik dan benar sesuai daripada Al-Quran, hadis yang disampaikan oleh para ulama tentang tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei, hai, sini hai, halo gitu ya. Hai, halo, hai, halo, hai. Masih semangat ya? Masih 1 jam kita akan mendengarkan. Sampai di sini ada yang bertanya? Paham ya? Paham tidak? Kenapa kita harus belajar kitab kuning? Supaya bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar, sesuai yang diharapkan oleh Al-Quran, yang diharapkan oleh hadis Rasulullah SAW. Karena Nabi pernah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, itu pentingnya belajar kitab kuning. Ya, coba lihat di sini. Pertanyaan lagi. Kelihatan semua? Kelihatan ya? Lalu bagaimana kita belajar kitab kuning yang tidak ada harokatnya, yang tidak ada artinya? Kira-kira kita bisa baca tidak? Tidak bisa. Kalau tanpa belajar, kalau tanpa ilmu. Apa itu ilmunya? Tentunya ketika kita bisa membaca kitab kuning, yang pertama apa? Harus menguasai ilmu nahwu, ilmu alat. Jadi kalau belajar bahasa Inggris, tentunya alatnya apa? Grammar. Kita bisa, we can speak English language. Without grammar, we can't to speak English language without grammar. Dulu saya pernah waktu amaliyah tadris, tahu amaliyah tadris? Praktek mengajar kelas 6. Itu pelajaran yang saya ambil, bukan saya ambil. Ternyata saya mendapatkan
pelajaran grammar. Masya Allah, kalau di sini nggak ada grammar. Ya, kemarin Ustadz Danang pelajaran nahu. Kalau nahu mah gampang. Kalau bagi orang pondok ya, ini saya grammar. Dulu saya belajar tentang past tense. Apa? Past. Ambek ini. Halo, halo. Udah. Cek satu dulu. Ada. Mati. Ada gangguan sedikit ya. Cek satu dua. Disuruh minum dulu nih. Cek. Cek satu. Cek. Nah, buat ini. Baik. Cek satu dua. Nah, alhamdulillah sudah hidup lagi nih. Sampai mana tadi? Hah? Sampai? Oh ya, sampai hidup lagi. Ya, belajar tentang grammar pasti harus belajar tentang past tense. Dulu saya pernah belajar past tense. Apalagi present future tense. Apalagi simple present tense. Apalagi future tense. Apalagi yang terakhir saya belajar disebut dengan past tense. Apa? Past tense. Pastel enak gak dimakan? Enak. Iya. Nah, ketika kita mau belajar kitab kuning nih, yang pertama harus menguasai ilmu nahu. Harus menguasai ilmu nahu, bukan ilmu tahu, ilmu nahu. Apa itu ilmu nahu? Ilmu nahu menurut bahasa adalah al-qasdu. Artinya adalah menyengaja. Jadi ilmu nahwu itu suatu ilmu yang mempelajari dengan kesengajaan kita belajar untuk memahami satu kitab. Ya, itu ilmu nahwu secara bahasa. Tapi secara istilahan adalah menurut istilah ilmun bi usulin yu'rafu biha. Ada yang bisa baca ini? Ini nggak ada harokatnya nih. Ada yang bisa baca? Coba baca ini yang suka moto-moto. Baca yang di depan. Nah. Ilmun. Ayo baca. Ilmun. Ayo maju. Ya, ilmun bi usuli
kalimi i'raban. Masya Allah. Siapa namanya? Hah? Hilya. Oh, Hilya kelas berapa? Oh, kelas 91. Naik kelas 10, naik kelas 91. Naik ke 91. Nanti tambah belajar lagi ya. Nanti mantapkan lagi belajar nahwunya. Betul ya? Ya. Apa itu secara istilahan? Ilmun bi'usuli, ilmun bi'usulin yu'rafu biha. Nahwu secara istilah adalah ilmu dengan usul. Apa usul? Dengan pembahasan pokok yang utama, yang dengan dapat yu'rafu biha, yang dengan dapat mengetahui keadaan, ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Ilmu yang dengan usul ini, pokok-pokok di dalam pembahasan ilmu nahwu, bisa mengetahui keadaan akhir kalimat, baik itu secara i'rab ataupun secara bina. Ya, ada i'raban wa binaan. Ya. Ini adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Coba kita praktekkan. Ilmu nahwu itu kayak gimana sih? Ujung daripada kalimatnya itu berubah. Keadaan daripada harokat, ujung harokatnya berubah. Contohnya bagaimana? Contohnya hadza hadza Muhammadun. Ujung harokatnya apa? Muhammadun harokatnya apa? Hah? Muhammadun harokatnya apa ujungnya? Doma. Kalau dalam bahasa nahwu disebut marfu atau rafa. Domah ya. Hadza Muhammadun. Ini bisa berubah nih. Keadaan don itu bisa berubah dengan ilmu nahwu. Ra'aitu Muhammadan. Tadinya don jadi dan. Ra'aitu Muhammadan. Itu ilmu nahwu. Artinya membahas tentang ujung akhir daripada satu kalimat. Ra'aitu Muhammadan. Bisa berubah lagi nggak? Bisa. Bisa berubah lagi? Bisa. Marartu bi Muhammadin. Artinya sama tidak? Beda. Kalau hadza Muhammadun, ini Muhammad. Ra'aitu Muhammadan. Artinya apa? Saya melihat Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Saya marartu bi Muhammadin apa? Saya berjalan dengan Muhammad, atau saya melewati dengan Muhammad. Itu perubahan daripada awakhiril kalimi, baik secara i'rab maupun secara bina. I'raban itu i'rab disebut, ya. Jadi ilmu nahwu itu membahas tentang ujung daripada harokat kalimat tersebut. Itu disebut dengan nahwu secara istilahan. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi ilmu nahwu itu secara lugatan apa? Al-nahwu lugatan al-qasdu, wastilahan ilmun. Ayo semuanya baca, semuanya ikutin. Ilmun bi'usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Ya, kok Ustadz bisa baca sih? Ini ada yu'rabu. Itu kok yu'rabu? Kenapa yu'rabu? Kenapa hanya yu'rabu? Hah? Fi'il mudhari. Jangan lupa fi'il mudhari majhul.
Fi'il mudhari ma'lumnya apa? Itu majhul katanya. Fi'il mudhari ma'lumnya apa? Ya arifu. Itu fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Arafa. Kok bisa sih? Jadi fi'il itu bisa menjadi berapa? Dari fi'il menjadi fi'il madi terus menjadi fi'il amar. Fi'il itu ada berapa? Ada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Ya. Yu'rafu fi'il mudhari. Fi'il madinya arafa. Masdarnya apa? Arafa. Ya'rifu. Apa? Ayo nasrif ini. Ini nasrifnya nih harus digalangkan nih, harus digerakkan nih. Ayo nasrif. Enggak usah arafa deh, fa'ala aja fa'ala. Ayo, wahid istin salasa. Wa zakama qulun ukul. Kemik, berapa? Kemik. Nasara, ayo Nasara. Unsur latan sur mansarun wa min sarun. Patah ya. Ayo patah ayo. Maftahan bahwa fatihul wajakamam iftah latam iftah latam tam 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 tam
tam